ke gedung Polda Lama aja yuk Mas. Wow, seperti apa bekas Polda Lama di Kalimantan Timur ini dan apakah ada energi? Itu terus, jalan. Kadang suka lempar-lempar mereka tuh. Iseng ya. Gitu. Biasanya kejadian-kejadian suara-suara gitu, orang-orang cewek-cewek nangis gitu biasanya gitu. Saya pernah Pak mendengar itu suara wanita menangis. Kadang-kadang dia itu merintih, begitu merintih. Kemudian saya datangin kok tiba-tiba hilang juga Pak. Ya kemudian habis itu hilang, saya lagi kesini lagi, ada lagi suara tersebut. Saya datangin lagi, langsung hilang Pak. Di sini juga ada yang pernah dilihat tuh kayak tinggi orangnya, tinggi model Gunro gitu Pak. Gunro dan juga matanya berwarna merah. Pas lagi monitoring ke area ini, ex Polda ini, terus dia mungkin ada sesuatu yang dia lihat, kendaraan atau mobil, terus dia merasakan ada yang mengawasi gitu kan. Ternyata mungkin dia penasaran, terus dia melihat ke kanan, ternyata ada mata merah. Sekarang saya berada di gedung bekas Polda Lama Balikpapan nih. Nah, mendapat cerita warga gedung ini dari masih digunakan, seringkali terdapat gangguan-gangguan sampai saat ini pun sudah 1 dekade tidak difungsikan. Tidak ada warga yang berani melewati depan gedung karena sering melihat penampakan. Ini apa nih sebenarnya Pak Samen? Saya di sini memang melihat banyak sekali sosok Mas, cuman lagi lihat sosok wanita sih, karena saya lebih lihat dari situ saya lihat kepalanya aja sih, rambutnya panjang. Gimana kalau kita masuk, udah siap? Boleh, kita langsung masuk aja yuk. Kosong, lembab, terbengkalai, dan mencekam. Perasaan yang akan Anda rasakan saat memasuki gedung bekas kantor Polda Balikpapan ini. Gedung yang sudah berhenti berfungsi sejak 10 tahun yang lalu ini dikenal warga sebagai sarang kuntilanak merah. Sosok wanita hantu gentayangan berbaju merah dengan wajah berlumuran darah sering sekali terlihat menampakkan dirinya di sekitar area gedung ini. Konon, sosok ratusan kuntilanak tersebut berasal dari para korban kecelakaan mobil yang disimpan di gudang penyimpanan bangkai kendaraan bermotor yang ada di dalam gedung terbengkalai ini. Di tempat inilah para petugas jaga malam sering mendengar suara tangisan, jeritan sosok wanita misterius yang tidak diketahui rimbanya. Selain area gedung tahanan tempat ini pun merupakan salah satu tempat terangker. Menurut cerita, siapapun orang asing yang tanpa sengaja melewati tempat ini akan ditampaki sosok pria tanpa kepala yang mengemis pertolongan dengan mimik wajah mengerikan. Apa yang terjadi nih Pak Edil, gedung ini kok sampai warga jarang berani melewati depannya aja ini? Ada banyak kejadian di sini, banyak kejadian yang berhubungan dengan hal gaib. Berbagai masyarakat juga mengalami kejadian tersebut gitu. Yang pernah dialami oleh warga atau Pak Edil sendiri apa ini? Penampakan seorang wanita, kemudian ada orang tinggi besar orang. Mana Mbak Arya? Ya benar ya, tadi saya bilang sosok wanita. Mungkin tadi yang dibicarakan sama Bapak, kalau sosok tinggi besarnya mungkin ada yang di belakang. Ya benar. Paling sering ada gangguan di bagian mana? Di bagian tengah. Bagian tengah, kemudian di bekas penjara sel. Bekas sel itu sering. Apa itu? Adanya penampakan seorang laki-laki itu yang rambutnya agak keriting gitu. Entah itu pada saat dulu di sel ada sesuatu hal, itu dia sering menampakkan. Siap ya? Berani sana? Berani sana? Itu terus. Itu tuh kalau. Jalan.
dan tapi auranya sangat kuat sekali, aura sangat luar biasa. Ini adalah lokasi untuk tempat berkumpul mereka. Wow. Tempat berkumpul mereka. Dan kekuatan yang paling besar ada di sudut ini. Sudut ini ya, dekat pohon nih. Dekat pohon sini. Merinding. Pemirsa Mr. Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini kita sudah masuk ke area yang ditunjukkan oleh Pak Aldil. Ceritanya pusatnya di sini. Nah, ini Untuk tempat berkumpul, untuk berkumpul. Ini sebetulnya tempat apa, Pak? Sebenarnya gangguannya seperti apa misalnya? Dan ini tempat persinggahan bagi mereka. Tempat persinggahan. Dan sering nampak adalah perempuan tersebut. Ditambah dengan mobil-mobil yang bekas kecelakaan semua ini ya? Ya, ini kecelakaan Jadi semua. biasanya Kemudian aura-aura negatifnya udah. Betul. Jadi kan ngomongin sosok wanitanya jalan masih di sini. Iya, dia ngikut. So wanitanya jalan dari sini ya? Iya, ngikut. Karena ada yang apa namanya ini mobil bekas tabrakan ya. Saya lihat kayak ada satu keluarga sih. Ada anak kecil ini, ya. kalau satu keluarga bis. Oh bis ya. Bis. Soalnya tadi saya lihat di sini kayak ada ibu bawa anak kecil. Iya betul. Ini bis, di bis ini bis. Oh iya Di benar. bis. Bis ini. Aromanya. Jadi meninggalnya dulu di bis. Aromanya, Di bis. Iya. aromanya ya, betul kan? Iya. Gak enak ya. Bau kayak bangkai sama darah kumpul jadi. Kabarnya ada sosok kunti merah yang suka menampakkan ya, bener ya? Benar ada. Apalagi ada yang ramai begini, dia pasti pasti keluar dia gitu loh. Pasti keluar. Dia jalan ke sana nih. Jalan ke sana. Jadi kayak lihat ada laki-laki tapi ininya patah. Bekas kecelakaan mungkin ya? Bekas kecelakaan. Hah? Kenapa? Nggak kayak ada yang ngeraba. Ada yang ngeraba. Dia suka sama ini yang merah. Oh. Suka sama yang ini. Tahu aja Pak Edil ya. Jadi makin kita sebutkan harus satu, makin muncul yang lain untuk ingin disebutkan juga gitu loh. Tadi ada suara apa tuh? Ya gitu. Itu nampak. Jadi kalau saya lihat ya sosok besarnya tadi di sini nih. Jadi kayak misalkan mungkin jadi kayak di sini tuh jadi penuh nih dan ada yang mungkin bekas tabrakan juga. Jadi banyak yang kayak tangannya nggak ada. Pernah lihat nggak Pak? Ya. Yang buntung tangannya. Ini dari bis. Dari sini ya. Ini. Bis ini memang untuk ngangkut orang kecelakaan mayat dulu. Aku nggak berhenti merinding loh dari tadi. Nggak berhenti merinding. Ini ada suara kata-kata. Iya, dari Kata-kata tadi ini bunyinya. apa ini? Kontraksi, nggak apa-apa. Ini Merindingnya dari sampai sini ke nih kalau kepala. ada yang masuk sosok wanita di sini pas masuk ke bisnya. Itu yang putih. Ini di sini nih. Ini yang putih nongol. Nih di sini Yang nih. putih. Yang putih nih. Ini ada sosok wanita di sini. Kalau misalkan mau lihat dari sini tadi tembusnya dari kaca sini nih. Wow. Ini yang mobil yang kecelakaan itu ya? Iya Ya. ini. Ini dikenal dulu dengan nama bis bodong. Keluar dia. Pegang kepalanya nggak? Aku lagi nengok Dia kembar. Yang putih sama yang merah. Ini yang putih kembar, dekat ada yang ini. nengok. Mbak Lian nih. Di sini ada sebenarnya ada beberapa anak kecil ya. Jadi meninggalnya aku juga nggak wajar. Jadi kadang suka lempar-lempar mereka tuh. Iseng mungkin ya. Gitu-gitu. Yang mau komunikasi. Yo. Enggak. Mereka nunggu untuk komunikasi. Mereka nunggu untuk komunikasi. Sorry, ini komunikasinya di sini aja nih? Apa di situ? Kamu menyebutnya dong. Ini di sini. Goyang-goyang sendiri tuh. Itu tuh goyang. Goyang. Sampaikan saja. Ada suara Oh, ini baik, ya. baik, ada baik, baik, pengajian. baik. Kalau Auranya Nadia besar sendiri sekali. apa yang dirasakan jujur aja? Saya tadi ada yang ini apa nyolek di pinggang. Mau kenal dia, mau Terus keringat udah dari seluruh badan ini sih keringatnya. Ada yang mau disampaikan? Siapa namanya? Assalamualaikum. Bicara aja. Ini siapa? Mentari. Mentari, kamu kenapa ada di sini?
sampaikan saja. Ada suara ini ya. Ada pengajian. Belum Islam ya. Tahan. Mbak Ria tadi ditanya itu bilang namanya Kuntari dan ditanya terus ada kepanasan. Apa ini, Mbak? Sosok ini biasanya duduk di situ ya. Iya, nunggu nih. Bisa begitu mau ditanya, Mbak Ria malah ini lagi. Coba kita tanya aja ya pemirsa ya. Silakan. Ini dengan siapa? Menari lagi bukan? Beda lagi? Atau beda lagi? Siapa lagi nih Pak Edi ini? Boleh diceritakan ini dengan siapa? Ini mau bercerita apa? Silakan Nek, mau ngomong apa? Nenek mau nunjukkan apa? Keti. Ya. Kenapa? Kecelakaan? Bunuh. Nenek dibunuh? Nenek dibunuh. Nenek dibunuh sama siapa, Nek? Nek, Ada. Nenek dibunuhnya sama siapa, Nek? Sama anak sendiri? Anak sendiri. Karena apa Nenek dibunuh sama anaknya? Nggak tahu dia. Megang-megang ini Nek, sakit ini di sini, Iya, Nek. dia ditikam. Kenapa Ditikam di sini, ya, ini Ditikam di sini. terbawa gitu. Tadi Mbak Ria dia lagi mau diajak komunikasi sebetulnya siapa sosok yang pertama, tiba-tiba masuk energi yang kedua. Terus menuntun ke sini. Ini siapa? Dan mungkin bisa diceritakan, Mbak. Sebenarnya saya mau komunikasi sama sosok wanita tadi ya. Si mau masuk lagi Kuntari ya. Iya. Ya. Dan ada nenek-nenek tadi saya sempat nggak lihat apa itu? awalnya, tiba-tiba di belakang. Ya cek apa itu? Banyak bunyi-bunyi terus ya. Nenek ini dibunuh sama anaknya. Jadinya nggak tahu sebenarnya si nenek ini nggak tahu kenapa, cuman kalau saya lihat di masa lalunya ya anaknya kayaknya nggak terima kalau misalkan neneknya kayak komplain sama suaminya gitu loh, menantu. Mungkin mau ngasih tahu gitu loh, suruh kerja terus apa, terus agak mungkin neneknya waktu itu dibilang bawel atau apa gitu. Mungkin itu terus-terusan terjadi seperti itu, cekcok Mas, sampai akhirnya dibunuh. Dan waktu dibunuh ini kalau nggak salah yang waktu ngangkut sempet kayak dia suka tidur di sini nih. Iya. Kata bapak sosok putih ya. Iya. Tadi yang masuk sempetnya yang merah yang namanya Kuntari. Iya, merah. Yang merah namanya Kuntari. Dia suka duduk di atas sana. Cuman dia mau menyampaikan sesuatu, tapi saya nggak ngerti nih. Dia seperti agak terganggu dengan situasinya gitu. Cuman sepertinya dia masih meliatin kok, masih muter, masih seliweran aja gitu. Mungkin nanti kalau misalkan kita agak bergeser lagi dia bisa masuk. Agak ke dalam. Pemirsa. Ikutin suara itu, Om. Sekarang saya sudah berada di ruang reserse Polda Balikpapan. Di sini saya merasakan auranya sangat panas banget ya. Saya ngerasa ada sesuatu yang memang di sini disembunyikan ya. Seperti ada sinar tapi berwarna merah. Tuh di atas ada sosok juga seperti bola api. Bola api. Nih, bola api 1, 2, 3. Wah! Panas banget, pemirsa, panas banget. Saya coba anestesi dulu, karena saya coba akan mendalami seperti apa banaspatinya. Banyak macam banaspati ya. Dari banaspati itu ada yang berupa bola dan juga berupa manusia, tapi kepalanya di bawah. Saya lihat kepalanya di bawah ini tembus tembok ini. Coba ke sini nih. Mas Awad! Mas! Bantuin Mas! Keluarin dulu.
Saya penasaran nih, dari tadi kan saya juga ngeliat banyak kali Banaspati di sini, terus bola api juga kemana-kemana. Itu karena apa Polsek di sini sebenarnya? Saya ketahui pertama ketika masuk satu lorong di situ, itu ada yang disembunyikan. Berbentuk sinar tapi merah. Walau alam itu apa sih sebenarnya? Saya coba telusuri sampai di sini buntu semua ini pandangan saya. Kita coba telusuri lagi ya di tempat lain karena barangkali tadi yang tersembunyi itu sebenarnya berwarna merah itu apa? Iya, rasakan juga. Ayo coba. Kayaknya ada ke kanan pemirsa. Ruangan ini kan. Oh, Mas Ahmad. Ya. Ketika kita sampai lokasi atau ruangan ini, yang dirasakan titiknya sebelah mana ini? Kalau saya ngerasain di sini kayak ada sinar tadi kan, soalnya kan berseberangan sama tembok yang tadi. Kayak seperti cahaya-cahaya gitu. Astagfirullah. Oh, saya lihat itu ada lorong kecil yang menembus ke bawah tanah. Dan di situ di depannya itu seperti pagar gaib yang dihuni oleh sosok-sosok yang tadi saya sebutkan, yaitu Banaspati. Berarti lorong kecil yang berwarna merah dan itu bersinar banget, menyilaukan mata saya. Soleh, Pati, dan Ahmad mencoba untuk mendekat ke arah energi yang kuat dan berhawa panas. Itu tuh ada sinar. Panas! Panas! Ini sebetulnya Mas Ahmad sama Kang Soleh Pati itu lagi ngapain nih? Ini dapat ini Mas. Itu Mas dapat. Oh, keris. Saya narik cahaya di situ. Pusaka. Assalamualaikum, dengan siapa? Orang tua. Dengan siapa? Oh, hilang lagi pemirsa. Dengan siapa lagi? Namanya siapa, Maaf? Datuk Hakim. Datuk Hakim. Datuk Hakim. Kenapa Anda berada di sini? Yang paling tua di sini. Siapa? Mengatur. Mengatur? Mengusir orang yang ingin mengambil harta dari malam kami. Termasuk pusaka tadi, Aki? Itu milik Aki ya? Tadi langsung disambil loh. Tidak. Oh, dimasukin lagi? Dimasukin ke dalam lagi. Dia larinya ke Kenapa sini. nggak boleh tahu tentang kekuatan dari kerajaan kami. Kerajaan? Anda mempunyai bala tentara yang berupa Banaspati. Berapa jumlahnya, Aki? Ratusan ribu. Dulunya di sini seperti apa? Banyak pertikaian darah di sini. Pertikaian darah. Siapa melawan siapa? Kuburan. Oh, jadi di sini sebelumnya kuburan ya? Ya, itu kuburan siapa? Tidak tahu. Yang mengambil sari-sari dari. Yang ngambil sari-sari siapa kamu? Banaspati. Oh, Banaspatinya mengambil sari-sari dari orang-orang yang meninggal di makam-makam. Ya. Anda kenal dengan kuburan yang dibongkar dan ada salah satu orang yang paling sakti dan itu kukunya panjang dan rambutnya panjang. Dia sampai masih utuh. Itu siapa itu? Siapa namanya? Oh, dia sendiri. Biasanya Anda berada di mana? Ini mau kemana? Kami beristirahat. Tutup. Oh, tempatnya di belakang. Balik.
Sosok yang merasuki Ahmad mengarahkan tim Mr. Tukul menuju kerajaan gaib tempat makhluk pemilik benda pusaka berasal. Sekarang kita nanya ke Mas Ahmad, sampai Mas Ahmad tangannya berdarah. Sebetulnya apa yang terjadi? Yang punyanya marah, itu bukan hak kita, nggak boleh ngambil di sini, makanya ditarik lagi. Tadi mau dibawa ke sana, kan saya juga nggak mau. Jadi istilahnya kalau emang kamu nggak mau dibawa ke sana, kamu juga jangan ngambil punya orang lain sih. Apa ada orang pernah mencari benda pusaka di sini nih Pak? Ini betul-betul kejadian nyata. Itu jalan di Gunung Pasir, ada hubungan dengan ini. Jadi ada 41 orang pintar lah. 41? 41. Pintar itu mau ngambil di sana dengan di sini. Akibatnya kejadian nyata di sana runtuh. Jalan itu runtuh. Gunung Pasir itu runtuh. Jalannya runtuh. Kemudian memakan korban. Itu beliau berpesan bahwa akan ada satu saat nanti yang beliau berikan. Cuma pada saat ini belum waktunya. Kalau tadi itu waktunya, itu tidak akan hilang benda itu. Jadi pusaka itu memang kan sakti Mas, dan dijaga, mereka dijaga oleh Banaspati sekitar ratusan. Dan Banaspati itu selalu memakan korban dengan menghisap darah. Jadi manifestasinya ketika Ahmad berdarah itu sebenarnya sudah dicicipin darahnya. Mereka tadi kan dicobain kalau misalnya kamu ambil, dia Ahmad mau diambil ke sana gitu loh. Jadi kayak barter. Nggak usah menyerah sama memiliki. Kalau dari Mas Ahmad, Kang Surapati ngapain? Mas, ada sesuatu? Ada info, dan di situ ada tragedi. Mau masuk, kayaknya mau. Saya langsung ke sana aja Mas. Kamu ngajak siapa? Mana dia aja. Nah, itu sekarang kita mau kemana nih? Kita ini kayaknya ada aura dari sel menarik ini Mbak Nadia. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Pernah terjadi apa? Di sel itu. Penasaran seperti apa energi yang akan diceritakan oleh Pak Idil ini dan apa yang akan terjadi di sel yang tempat yang sangat luar biasa panasnya. Itu terus. Mr. Tukul. Kenapa? Kamu nggak boleh ikut. Kamu lain alam udah. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang kita berada di sel tahanan Ex-Polda Lama Balikpapan. Dan emang ada penampakan apa nih Pak Idil nih Mbak? Aku nggak mau lihat sana karena dia mandang lihat. Ada penampakan seorang laki-laki yang dulu saat ditahan mungkin terjadi sesuatu sehingga terbawa sampai sekarang. Di sini tapi laki-laki tapi rambutnya agak panjang. Ini. Mas Ahmad, apa yang dirasakan? Cuman kalau energi yang mengganggunya itu pada saat mungkin ya bunuh diri itu tetap sosok kayak Banaspati gitu. Iya. Sesaat setelah memasuki ruangan, ada sosok yang ingin melakukan komunikasi dengan Ahmad. Dalam hitungan detik, tubuh Ahmad langsung diambil alih oleh sosok gaib tersebut. Kamu di sini dulu angkatan penghuni sel ya? Kenapa kamu gantung diri? Cerita aja dia. Kamu berapa lama berada di sini? 20 tahun. 2 bulan. Kenapa baru 2 bulan kamu gantung diri? Kamu ada masalah apa sampai ditahan di sini? Dituduh? Ambil uang. Oh, dituduh mencuri ya? Kenapa harus bunuh diri? Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya? Tidak ada yang mau disampaikan? Kamu malu ya? Istri? Minta maaf sama istri? Minta maaf sama istri? Bilang kalau sama dia kamu tidak bersalah gitu ya? Kamu hanya dituduh difitnah. Yuk, keluar yuk! Sini Mas Ahmad. Darahnya udah mulai pengap. Sini, kita jelasinnya di luar aja. Nah. Bisa diceritakan ya? Karena mungkin nggak ada yang percaya sama dia nggak ngambil, kayak dititipin amanat sama orang-orang banyak itu, nitip kayak dikasih uang. Apa sih? Mengelola sesuatu sih yang lihat, cuman
ada yang ngambil, ternyata yang ngambil itu malah sekongkol untuk ngejerumusin. Oh, jadi kayak maling teriak maling gitu, Ya. terus jangan teriak ya. Ada apa Mbak Ria? Wanita sih Mas, yang tadi kita mau komunikasi tapi dia nggak mau, masih itu. mengikuti saya. Terus dia mau menyampaikan sesuatu atau apa sih? Ini dia udah di belakang. Ini kaca ya. Boleh tenang di sini. Namanya siapa? Kuntari. Kuntari yang tadi. Kamu suka mengganggu di sini? Ada yang mau disampaikan? Jangan taruh sesajen. Jangan taruh sesajen. Sana ke sini. Buat mereka makin kuat. Oh, jadi kalau yang naruh sajen itu malah jadi si banaspatinya itu yang menguasai makin kuat. Cukup ya. Keluar ya. Ya. Bantu. Sebentar. Ayo dong. Oh, kaca. Tenang, di sini aja udah. Keluarin ya. Kenapa? Kamu nggak boleh ikut. Kamu lain alam udah. Kembar dia yang putih. Kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba masuk? Ada yang mau disampaikan? Takut sama siapa? Ya? Mau pulang? Rumah kamu di mana? Dia pulang nanti diantarin ke sana. Udah cerita. Udah keluar. Ini tadi Mbak Ria 2 kali masuk energi. Pertama yang ingin disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan, mungkin bisa dijelaskan. Kedua, terus masuk kembarannya kata Pak Idil tadi. Dia berdua di sini, sama yang sosok yang tadi terakhir saya masuk. Cuman dia agak nggak suka kalau misalkan ada sesajen karena membuat makhluk yang di belakang makin kuat karena dia makin tertindas. Kita telusuri bagian gedung ini ya. Ya. Karena ada yang lebih lagi ya. Ada energi yang lebih. Seperti apa pemirsa? Terus ikuti terus. Bisa tuh kol. Kenapa, Kang? Sebelah kiri saya ini vibrasinya sangat kuat, jadi getarannya sangat luar biasa. Iya ya. Ini ada titiknya yang paling kuat di sini. Oh, di sini ya. Ada sosok apa di situ, Kang? Coba saya deteksi lagi ya. Seperti ada mata merah, itu berbentuk panjang banget ya. Apa itu ya, Kang ya? Coba, aku pengen lihat dong, Kang. Kayak apa sih bentuknya? Pada dia bersedia untuk dibawa batin lagi. Ya. Oke. Kenapa? Aku nggak mau lihat lagi, Kang. Ini, saya tutup dulu aja. Saya tutup dulu Iya. aja. Oke, sekarang buka, nggak apa-apa, udah hilang. Nah, Terus sih yang tadi Akang ceritain itu matanya merah benar, itu aku lihat terus dia tuh kayak melot kayak apa lihat-lihat gitu loh. memang pemirsa itu yang saya lihat memang itu matanya aja tuh segede itu. Apalagi sosok fisiknya itu sangat luar biasa gedenya, dan itu merah semua, dibentuk lingkaran-lingkaran, tapi nggak jelas itu sebentuk ular, tapi saya itu siluman coba. Ini sangat luar biasa, nahan ini pemirsa. Kaki saya seperti terikat oleh ekor-ekornya. Seperti kekunci ini, kaki saya kekunci. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, sosok siluman naga ini atau ular ini, kalau kita serang dia akan jadi gede. Karena coba kita akan visualkan di atas kanvas tentang keadaan yang ada di sini. Ayo. Kang Soleh.
Aduh, pemirsa Misal Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh semesta yang ada ini. Ini sepertinya Kang Soleh ini mau memvisualkan kanvas lukisan ya. Ini energi yang ada di sini akan tergambar, akan dilukis oleh Kang Soleh Patin. Nah, pemirsa, seperti apa lukisan yang akan terlihat oleh pemirsa di bawah? Ikut terus, Misal Tukul. Ketika saya ngelukis sosok naga merah itu, ternyata dia ada di belakang saya dan seperti mencekik leher saya. Akhirnya saya cari energinya, larinya ke sini. Dia sepertinya masih dendam. Kita finalisir, dia lewat pintu kaca tadi, menerobos dan seperti pecah. Jadi fisiknya bisa ketahuan tadi, pecahan kaca langsung terobos ke sana. Dan akhirnya nyambung sampai ke lubang lagi. Lukisan belum selesai, saya coba akan teruskan lukisan. Apa Kang Soleh Patin tadi? Jadi sosok Pati, kumpulan dari mereka itu ratusan. Dan ini paling komandonya ini. Dia berupa lengkap, jadinya seperti manusia, tapi kalau terbang tuh sekitar 2 meter atau 3 meter radiusnya antara bawah dan antara tanah sampai langit. Ini pusaka yang dijaga oleh tentara dari Pati. Dan ini sosok yang masuk ke Mas Ahmad yang meninggal, terus kukunya masih panjang, masih melingkar begini, rambutnya panjang. Dan sosok ini yang jaga di wilayah ini yang memang sangat kuat. Sini ya. Ternyata benar karena kondisi atmosfer sini tuh tekanan udaranya panas, ternyata Banaspatinya tuh bukan hanya satu, ribuan katanya belum. Nah, dan ini si sosok Banaspati ini juga kayak soalnya agak kerjasama juga Kang ya. Kalau misalnya ada yang mau ngambil ini semua muncul jadi makin panas. Makin panas. Kalau dari Mbak Nadia bisa nambahin? Tadi saya coba dibukain mata-matanya kan, saya lihat ini, cuman nggak lihat jelas, cuma lihat matanya aja merah besar. Oh, dari Mas Idil, bisa nambahin apa? Bisa ini bukan berarti beliau marah, tapi inilah beliau menunjukkan kepada kita semua keberadaan mereka di sini semua, begitu. Kalau gitu, Pak Idil, kami tim Misal Tukul Jalan-Jalan, mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan.
Dan salam hormat buat keluarga dan semoga bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah. Pemirsa Mister Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang ada. Ambil sisi positif dari tontonan Mister Toko Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mister Toko Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisata, sejarah, budaya, mitos, misteri, dan legendanya. Ikut terus Mister Toko Jalan-Jalan.